Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Brandon sedang chattingan dengan kekasihnya yang bernama Wendy. Di sini, Brandon meminta Wendy agar mengiriminya foto bola-bola kenyal untuk bahan colalai santuinya. Namun, saat Brandon akan mengambil lotion untuk memperlancar colalai santuinya, tiba-tiba Wendy muncul dari bawah ranjang Brandon dan langsung menyerang Brandon dengan jurus-jurus ala percocok tanaman yang pastinya kalian suka. Saat suasana sudah semakin memanas, tiba-tiba ibu Brandon masuk ke kamar Brandon bersama teman-teman Brandon yang bernama Rustin serta adiknya Rustin yang bernama Melanie. Kemudian ketika mereka berempat sedang ngobrol santuy, tanpa sengaja mereka melihat iklan sebuah wahana labirin jagung berhantu yang dimana wahana itu sedang dibicarakan banyak orang. Wendy yang sangat tertarik dengan wahana tersebut langsung mengajak teman-temannya untuk segera menuju ke sana. Namun Rustin menolak ajakan tersebut dikarenakan 15 tahun yang lalu di tempat itu pernah terjadi sebuah ritual pemujaan yang memakan banyak korban jiwa. Setelah sedikit berdebat, Rustin yang tidak ingin dianggap penakut sama teman-temannya akhirnya setuju untuk pergi ke wahana tersebut. Mereka pun bersiap-siap dan kemudian segera berangkat menuju ke tempat wahana labirin jagung itu. Kemudian kita diperlihatkan tempat wahana labirin jagung yang sudah ramai dikunjungi para pengunjung yang sedang membeli tiket. Sesampainya mereka berempat di lokasi, Rustin yang terus saja berbicara dikejutkan dengan badut yang berusaha menakut-nakuti mereka berempat. Mengetahui hal tersebut adalah bagian dari permainan wahana ini, mereka pun santuy saja. Singkat cerita, setelah membeli tiket, mereka bergegas masuk dan menukarkan tiketnya kepada seorang petugas pintu masuk wahana tersebut. Terlihat petugas tersebut meminta para pengunjung untuk menitipkan ponsel mereka kepada dirinya agar petualangan di dalam labirin bisa semakin seru. Setelah itu, mereka dicap satu persatu menggunakan laser. Namun di saat giliran Melanie, laser capnya mengeluarkan suara yang berbeda dengan yang lainnya. Melanie lantas menanyakan maksud dari alarm tersebut kepada petugas. Petugas itu pun langsung menelpon bosnya dan mengatakan bahwa alarm telah menyala. Tidak selang berapa lama, sang bos yang bernama Herschel datang menghampiri mereka. Di sini, Herschel menjelaskan bahwa Melanie adalah pengunjung yang ke-10.000. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapatkan tawaran VIP labirin jagung. Dan tidak hanya itu saja, jika mereka berhasil menyelesaikan wahana tersebut kurang dari 2 jam, maka mereka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $10.000. Mendengar hal itu, Melanie dan kawan-kawan nampak sangat bahagia. Herschel pun langsung mengajak mereka berempat menuju ke tempat VIP labirin jagung tersebut. Di tengah perjalanan, mereka disuruh Herschel untuk menyerang para kru labirin jagung menggunakan sebuah tembakan mainan. Terlihat Melanie dan kawan-kawan sangat menikmati wahana tersebut. Setelah itu, mereka pun sampai di pintu masuk VIP labirin jagung. Di sini, Herschel menjelaskan bahwa di wahana ini terdapat 5 jalur, yang dimana hanya ada satu jalur saja yang bisa sampai ke ujung labirin untuk memenangkan hadiah $10.000. Mendengar hal itu, Melanie pun mempunyai ide agar mereka berpencar melewati jalurnya masing-masing untuk berpeluang lebih cepat menyelesaikan labirin tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berpencar dan memulai wahana labirin itu. Terlihat Herschel menghubungi anak buahnya agar bersiap untuk beraksi. Saat Melanie dan kawan-kawan sedang mencari jalan keluar, terlihat mereka berempat mulai mendapatkan berbagai macam jump scare dari para kru wahana. Namun mereka masih merasa santuy saja, karena mereka menganggap bahwa itu semua hanyalah bagian dari wahana labirin tersebut. Singkat cerita, saat hari sudah mulai gelap, terlihat Melanie telah berhasil menaiki tangga yang merupakan sebuah pos di tengah labirin tersebut. Ia pun lantas berusaha memanggil ketiga temannya. Namun, dikarenakan labirin jagung ini sangat luas, hal tersebut menjadi sia-sia. Di jalur Brandon, terlihat ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Gemma. Di sini, Gemma mengatakan pada Brandon bahwa ia sangat ingin bercocok tanam dengan Brandon. Namun, Brandon yang telah mempunyai kekasih langsung menolak ajakan tersebut. Merasa sakit hati karena ditolak, Gemma pun langsung menyerang kaki Brandon dengan menggunakan parang. Brandon yang kaget dan ketakutan dengan tertatih-tatih berusaha kabur untuk bersembunyi. Terlihat Gemma mulai menghitung layaknya sedang bermain petak umpet. Di sisi lain, Melanie yang sedang kebingungan merasa sangat terkejut melihat pria bertopeng dengan membawa geraji mesin berada di depannya. Awalnya Melanie menganggap biasa saja. Namun ketika Melanie menghampirinya, tiba-tiba pria tersebut langsung menyerang Melanie. Melanie pun langsung berusaha untuk menghalau serangan pria tersebut. Dengan beberapa jurus
jurus silat yang dikuasai oleh Melanie, akhirnya Melanie berhasil mengalahkan pria tersebut dan segera lari bersembunyi di dalam kebun jagung. Di jalur Brandon, nampak Brandon masih berusaha menghindari kejaran Gemma. Namun sial, Brandon malah dihadang oleh seorang pria bertopeng dan tanpa basa-basi, Gemma langsung menyerang Brandon sampai pingsan. Di sini terlihat Gemma mulai memarahi pria bertopeng tersebut dikarenakan jalur ini bukan tempat dirinya bertugas. Pria itu lantas menceritakan bahwa ia telah kehilangan jejak Melanie. Mendengar hal itu, Gemma pun lantas menyuruh pria bertopeng tersebut untuk segera membawa Brandon ke sebuah laboratorium, sedangkan dirinya akan segera mencari keberadaan Melanie. Di sisi lain, Rustin yang masih terus berjalan melihat ada orang-orangan sawah di tengah ladang. Ia pun mencoba untuk melempari orang-orang sawah tersebut menggunakan jeruk yang ia temukan di tempat itu. Setelah capek, ia pun lantas melanjutkan perjalanannya. Namun sial, tidak selang berapa lama berjalan, tiba-tiba ia diserang oleh sosok bertopeng sampai tangannya buntung. Setelah itu muncul sosok bertopeng lainnya. Sosok-sosok bertopeng tersebut lantas mulai berdiskusi. Melanie yang melihat Rustin langsung berusaha untuk menolongnya. Namun bukannya cepat-cepat melarikan diri, Rustin malah mulai mengoceh tidak jelas. Alhasil si Kopet yang melihat Melanie langsung segera menyerangnya. Rustin yang mencoba kabur langsung diserang si Kopet lainnya menggunakan mobil sampai tewas. Sedangkan Melanie yang sudah terpojok dengan kekuatan silatnya berhasil menyerang balik si Kopet tersebut menggunakan pisau sampai tewas. Setelah itu ia pun langsung segera berlari menjauh dari tempat tersebut. Di sisi lain, Brandon yang baru sadar mendapati dirinya sudah terikat di atas tempat tidur. Melihat Brandon telah sadar, Gemma pun langsung mengambil kulit milik Brandon. Brandon yang tidak kuat menahan rasa sakit, akhirnya harus pingsan kembali. Di jalur Wendy, terlihat Wendy bertemu dengan seorang badut dengan mobil es krim. Badut tersebut lantas menawari Wendy sebuah es krim. Namun Wendy yang takut berat badannya naik, langsung menolak tawaran tersebut dan terus melanjutkan perjalanannya. Namun tidak selang berapa lama berjalan, tiba-tiba Wendy diserang oleh badut tersebut. Wendy yang terus melawan, akhirnya bisa terlepas dan mencoba melarikan diri. Di saat bersamaan, Melanie tidak sengaja bertemu dengan Wendy. Pada saat itu juga, badut itu berhasil menangkap Wendy dengan menggunakan alat penangkap paus. Melanie yang melihat hal itu hanya bisa terdiam saja. Singkat cerita, akhirnya Melanie berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah laboratorium. Namun ketika ia sedang mengendap-endap dan melihat keadaan sekitar, ia malah ditangkap oleh si Kopet bertopeng karung yang langsung membuatnya pingsan. Setelah itu, saat Melanie tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya sedang terikat di sebuah kursi roda. Melanie yang melihat Wendy juga dalam kondisi sedang terikat dengan kulit yang sudah diambil di tempat itu, merasa sangat terkejut. Di sini, Wendy mulai meminta maaf kepada Melanie karena pada awalnya dirinya lah yang mengajak mereka semua pergi ke wahana labirin jagung ini. Mendengar hal itu, Melanie pun berusaha menenangkan Wendy dan berjanji akan berusaha menyelamatkannya. Tidak selang berapa lama, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan para psikopat labirin tersebut. Di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata para psikopat ini merupakan satu keluarga dan Herschel merupakan ayah dari mereka semua. Herschel pun lantas bertanya pada Gemma, apakah Wendy masih berguna? Gemma pun menjawab bahwa Wendy sudah tidak berguna. Mendengar hal itu, Herschel pun langsung menyerang Wendy sampai tewas. Melanie yang melihat hal itu lantas bertanya, apa tujuan mereka melakukan semua ini? Herschel pun menjelaskan bahwa mereka sengaja menyisakan Melanie sendiri dikarenakan Melanie lah satu-satunya yang mempunyai kulit paling istimewa dari semua para pengunjung wahana miliknya. Dan hal ini juga lah yang menyebabkan alat laser pintu masuk wahana berbunyi saat Melanie hendak masuk labirin. Alat tersebut berbunyi dikarenakan Melanie ini mempunyai kulit genetik yang tidak biasa. Herschel pun menambahkan bahwa mereka sudah menunggu kurang lebih 15 tahun sampai akhirnya bisa menemukan kulit seperti yang dimiliki oleh Melanie. Ia pun mengatakan bahwa kulit milik Melanie ini akan dijadikan sebuah krim wajah yang bisa membuat penggunanya awet muda. Eksperimen ini mereka lakukan semata-mata untuk meneruskan bisnis keluarganya yang telah lama dijalani oleh istri Herschel. Singkat cerita, saat Herschel dan anak-anaknya masih sibuk mengoceh, Melanie yang telah berhasil melepaskan ikatannya langsung mengambil pisau dan melakukan bundir agar Herschel dan anak-anaknya tidak bisa menggunakan kulit miliknya. Dikarenakan kulit seseorang yang sudah tewas tidak akan memiliki khasiat apa-apa. Melihat hal itu, Herschel nampak sangat kesal dan kecewa. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara festival, terlihat Ibu Brandon
sedang menyebarkan kertas bertuliskan orang hilang dengan gambar Brandon. Ia pun terus menanyai semua orang yang ada di sana. Hingga pada akhirnya ia pun sampai di sebuah stan yang ternyata stan itu adalah milik Hershel dan juga Gemma. Di sini ibu Brandon bertanya, apakah mereka pernah melihat Brandon anaknya? Hershel pun lantas mengatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Lalu Gemma meminta ibu Brandon untuk mencoba sebuah krim wajah secara gratis. Dan setelah ibu Brandon memakainya, terlihat wajah ibu Brandon langsung terlihat lebih muda. Di sini ibu Brandon mengatakan bahwa krim tersebut memiliki aroma sama persis dengan aroma keringat Brandon dan teman-temannya. Di akhir kisah, terlihat seorang badut sedang menjaga Melanie yang ternyata masih hidup. Tidak selang berapa lama, terlihat Gemma menghampirinya sembari mengatakan bahwa setelah Melanie bundir, ia langsung segera cepat-cepat menolongnya. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai dokter, akhirnya ia mampu menyelamatkan Melanie. Namun ia gagal menyelamatkan pita suara milik Melanie. Jadi kini Melanie tidak lagi bisa berbicara. Ia pun mengatakan bahwa sudah lebih dari 1 bulan ia menggunakan kulit milik Melanie untuk dijadikan campuran krim wajah miliknya. Dan ia akan terus memanennya setiap 2 minggu sekali. Dikarenakan kulit milik Melanie akan kembali tumbuh setelah 2 minggu. Jadi sambil mereka menunggu kulit milik Melanie tumbuh, mereka akan terus mencari para pengunjung yang memiliki kulit seperti milik Melanie. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti